Nah, ini ada beberapa cara kita itu bisa menemukan punchline. Yang pertama itu kita bisa pakai yang namanya sarkasme fisik. Ambil dari list luar diri, terus apa kebalikannya. Nah, ini ada sebuah contoh ya eh, dari Suci ya, yang saya kutip. Kalau berkaca ke juara season lalu, yang juara itu apa? Rata-rata ganteng. Kalau tradisi ini mau diteruskan ke season yang sekarang kan udah ketahuan siapa yang bakal juara. Yang gak ada yang juara lah, ini orangnya hancur semua. Nah, kayak gitu. Jadi dari setupnya ini dia bagus banget. Babe ini mengarahkan kalau dirinya itu ganteng gitu. Tapi di twistnya dia itu bilang nggak ada lah, ini orangnya hancur semua gitu. Jadi dari dia menganggap dirinya itu nggak terlalu rupawan, kebalikannya apa? Ganteng. Nah itu jadi setupnya punchline-nya ini. Sekarang kita masuk ke formula komedi. Ya yang pertama ada komparasi. Ini di formula komedi ini nanti ada bakal 4 formula itu yang sangat bagus kalau kita itu bisa menemukan 2 elemen dalam sebuah topik. Ini cocok buat ngebandingin isu ya kayak topik yang ada 2 hal gitu buat dibandingin. Semakin kontras perbandingannya semakin lucu, soalnya dari ironi. Untuk beberapa pattern itu selalu yang awal itu komparasi yang lebih bagus, yang kedua itu yang lebih jelek. Misal kalau di beatnya Ernest itu ada dia di beatnya Happiness itu dia ngomong, ya ibarat gua ini pemain bola ya. Reza Rahardian itu ibarat Messi, kalau gua ini ibarat Park Ji-sung. Ya dipakai cuman gara-gara Asia lagi in aja gitu. Nah itu menurut saya itu sebuah beat yang sangat cerdas banget dari Ernest. Kenapa? Soalnya di dia itu pakai komparasi kan, membandingkan dirinya sama Reza Rahardian, tapi juga pakai ada yang nanti bakal dibahas tuh analogi. Jadi mengikut sertakan persamaan. Jadi Reza Rahardian itu diibaratin nama Messi, dibandingin nama dia yang diibaratin nama Park Ji-sung dan dikasih penjelasannya kenapa. Gitu. Itu yang jadi keren banget dan seperti yang tadi saya jelaskan itu ironis kan. Jadi bener-bener kontras. Reza Rahardian itu bagus dan Ernest itu dipakai cuman gara-gara Cina lagi in gitu. Itu yang bikin jadi lucunya. Jadi kayak jatuhnya self deprecating kan. Nah, ini usulan-usulan untuk dikomparasiin ya. Itu tuh ada lokasi. Jadi misalnya Surabaya dan Jakarta. Nah, ini biasanya bisa jadi kejadian-kejadian. Misal kayak tadi, ngamen maksa kalau di Surabaya gimana, kalau di Jakarta gimana. Atau misal teman-teman di sini ini banyak banget yang kayak misal kayak perantau ya, itu pasti bakal pakai model gini. Kayak di Jakarta gimana, di tempat asalnya kalau ngamen gimana gitu. Yang kedua itu sekarang atau dulu. Nah, ini bisa juga misal kayak tadi kita punya topik ngamen maksa. Nah, dulu tuh maksanya gimana sih? Kalau sekarang itu maksanya gimana? Atau bahkan kalau mau ditarik lebih jauh, kalau selama kayak pisau tuh nggak ada, mungkin nggak dulu di zaman penjajahan itu ada orang ngamen maksa, dia maksanya gimana? Pakai bambu runcing, gitu kan juga bisa. Jadi kayak dibandingin aja sekarang sama dulu gimana gitu. Generasi tua dan generasi sekarang, generasi kakek kita dan kita gitu. Hewan dan kita, misal anjing dan manusia. Anjing itu perilakunya gimana, manusia kalau di manusia itu gimana jadinya. Ini tuh pernah dipakai di beatnya Panji yang dia niruin cicak atau niruin kucing, sering banget sih. Panji itu pakai personifikasi sering banget. Keuntungan dan kerugian, misal topiknya nikah dan jomblo. Nah, keuntungan menikah itu apa, kerugian menikah itu apa, itu juga bisa jadi komparasi. Ya, ini ada contoh jokes ya. Ya, gue tuh cuma bisa nikmatin kuliner pas awal bulan doang. Duit masih banyak, bisa pilih-pilih tempat. Yang enak mana nih? Samperin ah. Begitu akhir bulan duit udah habis mau makan, pilih-pilih temen. Yang masak mana nih? Ya Tuan Remin. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya. Kalau dia itu membandingkan gaya kulinernya waktu awal bulan sama akhir bulan gitu. Di sini ada elemen komparasi itu. Dan seperti yang tadi saya jelasin, di komparasi ini yang kedua twistnya itu akan jauh lebih ironis. Jadi dia menggambarkan yang di awal bulan itu sesuatu yang nyaman, enak, dan di akhir bulan itu sesuatu yang ngenes gitu loh. Pilih-pilih teman. Dan bagusnya Ridwan Remin itu selalu dia mainin diksi ya, kata-kata. Dia ngulangin pilih-pilih tempat, pilih-pilih teman. Ini bagusnya Ridwan Remin ya. Analogi atau simili ya. Nah, ini tuh ngomong masalah persamaan. Kalau komparasi itu tadi perbedaan. Kuncinya itu bikin gambaran di benak penonton. Jadi, nah, analogi ini bisa jadi setup, bisa jadi punch. Bisa jadi setup. Titik lucunya itu penjelasan kenapa dua hal itu berkaitan. Kalau dua hal ini semakin berbeda,
biasanya penjelasan kenapa dua hal ini bisa sama itu jadi punchline yang lebih ger gitu. Gimana caranya kita itu bisa menemuin persamaan dari dua hal yang sangat berbeda? Cara paling gampangnya ya dengan mind map gitu. Dari satu mind map kita bikin cabangnya kemana, terus dari cabang itu kita bikin lagi cabangnya sampai kedua atau ketiga, nah di situ baru kita cari persamaannya. Ini juga bisa jadi punchline. Kalau punchline itu biasanya titik lucunya itu di referensi yang dikasih. Entah itu bisa jadi hiperbola, nggak masuk akal, dan semakin absurd, semakin berlebihan, keterlaluan, itu semakin lucu gitu. Kalau di luar negeri, perumpamaan atau simili ini lebih kayak, kalau di kita itu dua kata lucu. Di luar itu lebih ke arah ini sih biasanya, referensinya. Jadi kalau di kita itu kan Sohibul Diksi itu sering pakai dua kata lucu kan. Jadi penggabungan dari kata, biasanya apa ya, kata benda sama kata sifat. Kalau di luar negeri itu mereka perumpamaannya itu pakai kayak gitu, tapi bener-bener menggambarkan sikapnya dari sebuah joke itu. Ini misal ada sebuah contoh ya dari buku, itu dia ada joke-nya kayak gini. Putri Diana, dia sendirian baik-baik aja nggak sih? Pangeran Charles tuh udah kayak visa gold card dengan telinga gitu. Itu kan ya nggak tahu sih, menurutku itu lucu banget. Jadi dia itu ngomong Pangeran Charles itu visa gold card dengan telinga. Kenapa? Karena visa gold card itu berarti kan dia cuman pakai buat duitnya doang gitu loh. Itu visa gold cardnya. Dengan telinga, karena Pangeran Charles itu yang paling stand out kan telinganya gitu. Telinganya paling mencolok lah gitu. Nah, itu dua kata lucunya luar negeri itu kayak gitu. Jadi punchline-nya itu menggambarkan kondisinya. Jadi penggabungan dari sifat sama kondisi fisik yang mencolok kayak gitu, itu digabungin jadi satu, itu jadi lucu banget. Jenis-jenis analogi ya, jenis-jenis analogi ini bisa yang sifatnya sama, itu misal kayak cepat habis, gampang hilang, atau maknanya sama, jadi pelajaran yang diambil itu sama, attitude-nya sama, sama-sama bikin jijik dan kawan-kawan. Dan bahkan kalau ada teman-teman yang nonton di videonya Pecahkan tuh yang rame-rame sama Komika, Adriano Colby, salah satu komik yang paling sering menggunakan analogi, itu dia punya bank analogi. Jadi dia tuh nyimpen dan nulis ya, misal kayak, oh ini kalau yang kayak gini tuh malu banget ya, itu dia tulis. Jadi punya kayak kita tuh biasa ada list of premise, kita nulis premise, dia tuh juga nulis apa ya, hal-hal yang menurut dia tuh sikapnya tuh malu gitu, atau sikapnya tuh takut atau apa segala macam. Nah itu nanti dia pakai di joke-nya. Ada juga yang tindakannya sama. Ini di videonya Ridwan Remin dia juga sempat bahas ya. Kayak waktu kita bikin analogi itu harus ada sesuatu yang kita pertahankan. Antara komentarnya sama atau ya apa ya, orang yang kita analogi ini tuh sama. Jadi misal kalau di kasusnya Ridwan Remin itu dia bandingin seniman yang dibilangin, kok lu materinya gitu-gitu aja sih. Nah itu dia komparasiin sama, lah kalau pemain musik nggak pernah digituin, pemain bokep juga nggak pernah dibilangin kok gayanya itu aja gitu. Jadi dia mempertahankan kalimat atau komentar kok itu ajanya itu. Banyak sih sebenarnya contohnya di internet kayak hal-hal apa yang bisa dianalogiin. Tapi yang biasanya saya pakai sih yang sifatnya sama, makna, attitude, sama tindakan itu tadi. Elemen yang bisa diperumpamain. Nah ini tuh khususnya sangat bener banget kalau kita pakai itu jadi punchline gitu. Jadi biasanya itu bisa jadi referensi. Jadi sesuatu yang orang-orang itu tahu gitu loh. Secara umum. Misal kayak film, olahraga, tokoh, superhero, kartun, anime, sepak bola, artis. Nah, itu tuh semua bisa dipakai jadi referensi. Jadi kayak jadi punchline-nya gitu. Ada lagi juga pengalaman umum. Nah, ini tuh biasa bisa masuk ke yang setup tadi. Misal paku ditebar di jalan, orang ngaca di spion. Terus saya sempat bikin joke yang kemarin saya post di Instagram itu tentang orang masker melorot itu sama kayak orang yang pakai kaca helm melorot, suka melorot, itu kan pakai dari pengalaman umum. Jadi dari referensi umum itu bisa dijadiin joke gitu. Bisa jadiin punchline lah istilahnya kayak gitu. Nah, itu ada dua jenis. Nah, ini saya akan kasih contoh dulu yang dia itu kemiripannya tapi dari setupnya ya. Misal kayak gini. Pacaran itu kayak nemuin duit di jalan. Lecek nggak lecek ambil aja ya nggak sih? Itu joke-nya Adriano Colby ya. Dia itu memberikan persamaannya itu di setup. Pacaran itu kayak nemuin duit di jalan. Kayak yang tadi saya bilang di setup itu semakin berbeda, semakin orang itu nggak bisa menebak persamaannya. Begitu dia ngomong punchline-nya, lecek nggak lecek ambil aja ya nggak sih?
itu orang jadi kaget gitu, kayak oh iya ya bener juga. Ini sebenarnya joke-nya kalau bisa lanjut ya, Adriano Colby itu kan lagi jelasin kalau misalnya cowok itu keponya lebih dalam daripada cewek. Ngapain kok ada cowok itu nanya udah ngapain aja sebelumnya sama pacar? Ya itu dia baru masuk ke analogi, pacarnya itu kayak nemuin duit di jalan, lecek gak lecek ambil aja. Jadi maknanya sama. Waktu orang-orang itu baru sadar kayak oh iya ya sebenarnya sama aja, value-nya nggak berubah walaupun ya udah diapa-apain sama cowok yang sebelumnya gitu. Jadi di punchline-nya orang-orang itu kaget karena koneksi dari dua hal yang kelihatannya itu nggak ada hubungannya gitu. Ini salah satu analogi yang sifatnya itu di punchline, jadi kemiripannya itu jadi punchline. Disuruh keluar, disuruh ke warung doang protesnya kayak disuruh bikin jalan anyar Panarukan loh. Ini dari DPO-nya Bintang Emon ya. Ya itu kan jadi dia baru ngasih perumpamaannya itu di punchline-nya, disuruh ke warung doang protesnya kayak disuruh bikin jalan anyar Panarukan. Yang bisa kita garis bawahi di sini tuh kerennya dia pakai referensi dari sejarah dari masa penjajahan dulu, jalan anyar Panarukan. Kayak ada kita sempat di komunitas kan sempat bedah joke gitu, dia tuh pakai Romusa, pekerja Romusa jadi apa namanya punchline gitu. Itu jadi dia banyak banget DPO-nya Bintang Emon tuh kalau teman-teman perhatikan banyak banget pakai referensi. Poinnya dari analogi yang di punchline ini sebenarnya makna di baliknya itu. Kalau di Radit itu pernah bikin kelas komedi, itu bagus banget. Nanti kalau ada lagi sih saya saran sebenarnya teman-teman ikut juga. Itu dia ada bahas masalah alusi. Jadi alusi itu salah satu majas ya yang menjelaskan makna di balik sebuah kata. Jadi misalnya di kelas itu ya, di kelasnya Radit kemarin tuh ada orang yang lempar joke gitu. Teman saya itu bau banget, saking baunya dia dipanggil ke podcast Om Deddy. Nah itu tuh ada alusinya. Itu lucu banget, kenapa? Soalnya kita tahu apa ya referensi podcast Om Deddy ini. Podcast Om Deddy ini yang dipanggil cuman orang-orang yang bermasalah dan saking bermasalahnya meresahkan banyak orang. Jadi di situ tuh udah referensi hiperbola gitu. Udah hiperbolanya berlipat-lipat. Gitu. Jadi bukan cuman bau doang, baunya sampai meresahkan orang gitu. Itu alusi. Jadi lebih panjang lagi dari sebuah makna atau referensi yang dipakai. Semakin banyak referensi yang kita bisa tahu dan kita bisa pakai itu sebenarnya semakin baik gitu. Jadi menambah wawasan dalam membuat joke itu penting. Nah, ini ada bonus. Modelnya itu pakai analogi seperti tapi sebenarnya bukan analogi. Nih, ini joke-nya. Gue udah terbiasa terkurung sama tema nih. Begitu dikasih kebebasan, gue bingung nyari premis. Sulit nyari premis. Ibarat burung nih, udah dikurung dari kecil dalam kandang, begitu gede dibebasin, dia bakal kesulitan untuk nyari premis. Gideon tulis ya. Bagusnya ya dari joke ini adalah kita tuh terkecoh gitu, kita tuh tertipu. Jadi waktu apa dia bahas terbiasa terkurung sama tema, begitu dikasih kebebasan bingung nyari premis. Nah dia itu mengibaratkan dengan burung dikurung udah dari kecil dalam kandang, begitu gede dibebasin dia bakal kesulitan untuk terbang, ya. Nah, ya, udah ada asumsinya gitu kan. Kita tuh udah punya asumsi kayak hal-hal apa yang nggak bisa dilakukan burung kalau dia dikurung dalam kandang. Ternyata dibelokin sulit nyari premis. Dibalikin ke setupnya gitu sih. Itu kerennya. Iya. Kalau joke kayak gini bisa dipakai lagi nggak sih? Bisa dipakai lagi? Enggak, ya kalau dia atik-otak-atik doang ya? Enggak, bukan kayak bisa dimunculin lagi nggak ya orang? Siapa tahu kan ada yang joke kayak Indra Firmawan kan kalau kita udah tahu joke dia kan dia mungkin nggak bisa diterima sama gue lagi gitu. Iya. Polanya sih kayaknya. Polanya doang. Tapi kayaknya hampir semua joke susah buat dipakai ulang sih Pak, ya nggak sih? Enggak sih, tapi ada yang senior yang hebat-hebat mah kalau yang udah joke-nya udah pernah dikasih, kalau ada beberapa kayak Panji Pragiwaksono, saya kalau menonton lagi juga masih lucu masih ya? asik gitu. Masih asik gitu, kayak Gilbas itu masih asik gitu kok. Tapi kalau joke yang cuma patahan-patahan kayak orang kan udah tahu, ini udah yang ini gampang ketebak pertama.
Iya, pertama mungkin kemakan sama gua, tapi kalau yang kedua kan gua juga gak tahu. Oh, pace iya. Gua Bener. tahu nih. Gede karena yang pertama udah dicontohin, bener nggak? Bener. Biasanya yang kedua udah sangat menurun banget memang performanya. Ini kan one liner kan masuknya kayak gini. Ya, hampir one liner. Karena nggak satu juga sih sebenarnya, kan banyak line-nya. Cuman ya 2 atau 3 line lah. Cuman pakai metode pematahan asumsi juga yang cepat gitu. Iya, kayak di buku Greg Dan ini kan pemata target asumsi kan, ada target asumsi. Iya, betul. Terus di patah, ada patahannya gitu buat jadi punch atau cerita keduanya kan. Rule of three juga masuk nggak sih? Bisa tergantung dari ininya. Setelah ibaratnya itu tadi. Ini kan kita ngomong masalah pola analoginya kan. Jadi kalau yang ya dari aku lihat itu asumsinya dibangun dari orang itu mikir dari setupnya ini analoginya bakal dikemanain gitu. Nah ternyata dari analogi yang kelihatannya udah jelas, paling ini arahnya ke sini. Ternyata dibalikin ke setup kayak gitu. Oke, kombinasi. Ya, kombinasi ini nggak ada di buku ya, tapi saya sertain aja. Ini banyak dapat dari videonya Ridwan Remin ya, yang menjelaskan AB plus B. Ya A plus B sama dengan AB ya. Nah, kalau analogi itu persamaan, komparasi, perbedaan, kombinasi itu persilangan. Nah, ini rumusnya A plus B sama dengan AB. Biasanya ini tuh banyak dipakai di rule of three sih. Rule of three itu paling sering banget pakai AB plus B. Ini ada contoh videonya Ridwan Remin. Teman-teman gue semenjak nonton film itu banyak yang terinspirasi buat gabung ke pecinta alam. Tapi alasannya biar dibilang keren doang. Dikit-dikit naik gunung. Padahal kalau gue pikir-pikir, apa sih kerennya naik gunung? Tukang bubur aja naik haji. Harusnya kalau pengen dibilang keren gak usah gabung pecinta alam, tapi gabung aja komunitas tukang bubur. Tapi yang mencintai alam. Jadi dagangnya gak di perumahan, pegunungan. Dagangnya gak bawa gerobak, pas keril. Pas udah nyampe puncak nih, yang lain nancepin bendera, lu nancepin X-banner. Sedia bubur ayam. Tidak terima pesan antar. Nanjaknya pegel bray. Dengkul kopong. Terus aja tuh sampai bawah tuh. Jadi ada dua elemen yang digabungin gitu. Jadi gimana kalau tukang bubur itu naik gunung, bukannya naik haji gitu kan. Dia bakal bawa apa? Nah itu jadi sebuah beat di sini. Ya ini simpelnya gitu sih. A plus B sama dengan AB-nya. Jadi bukan cuma sekedar rule of three. Ya di sini yang keren bukan cuma sekedar rule of three, tapi bisa sebuah setup doang nih. Tukang bubur aja naik haji, itu bahkan punchline sih kayaknya. Tukang bubur aja naik haji, itu jadi punch lagi sampai belakang kan. Rapet banget tuh tadi LPM-nya. Punchline. Gitu. Lebih kayak ngasah ini gak sih? Imajinasi liar ya. Bener. Tapi bukan berarti kita bisa bahasanya ngarang bebas gitu. Lebih susah. Yang nyerempet gitu kan. Ini ada tekniknya sebenarnya. Kalau di luar, kalau nanti teman-teman mau, sebenarnya ada videonya Jerry Corley ya. Jadi dia itu bikin yang namanya listing teknik. Listing teknik itu kan sebenarnya gini. Joke itu kan bisa terjadi kalau ada dua penggabungan ide yang sangat kuat. Itu kayak bertabrakan gitu. Dia itu bikin dua tabel. Jadi list misal kalau kayak Ridwan Remin, joke-nya Ridwan Remin ya, dia itu bikin pertama tabel adalah pendaki gunung. Tabel kedua adalah tukang bubur. Nah dia bakal ngelis tuh apa yang jadi itemnya di pendaki gunung. Pendaki gunung itu itemnya dulu ya. Itemnya dulu ada misal kayak tadi tes carrier. Terus apa di tukang bubur tuh apa? Setelah itemnya ketemu baru disilang mungkin gitu ya. Bener gitu. Jadi tinggal di match doang. Kan jadi nggak bener-bener bingung gitu kan. Itu ada deh. Itu bagus ya, itu. Pas penjelangannya emang udah ada listnya sebenarnya. Bener. Iya. Perlu bikin listnya dulu. Oke. Asosiasi dari dua sisi baru disilang-silangin tuh. Udah yang mirip-mirip. Misal kayak tadi tes carrier sama gerobak. Itu bisa yang lain nancep bendera, X-banner. Yang disilang tuh yang mirip ya. Bener, dicari yang elemen yang mirip yang bisa disilangin.
gitu. Nah, ini tuh ada yang formatnya itu reduksi. Jadi kalau analogi itu persamaan, komparasi perbedaan, kombinasi persilangan, reduksi pengurangan. AB minus A sama dengan B. Nah, biasanya ya format dari joke ini itu bisa jadi rule of three juga. Jadi kayak AB, AB, nah kita ini mikirnya bakal AB nih, ternyata B gitu. Nah, ini salah satu contoh jokesnya ya. Ini saya kutip dari Suci juga. Kita tahu dari gerobaknya dia jual apa. Kardus-kardus, telur-telur, martabak. Botol kecap, botol saus, nasi goreng. Tapi saya pernah lihat gerobak itu isinya kosong. Jual apa, Pak? Jual gerobak. Ali Akbar. Nah, ini kelihatan ya. Jadi dia itu pertama dia ngomong dulu. Kita tahu dari gerobaknya dia jual apa. Kardus-kardus, telur-telur, martabak. Jadi di sini ada dua elemen yang sangat jelas. Jadi pertama ada gerobak, ada isinya. Dan kita bisa tahu konklusinya, oh itu yang dijual martabak, botol kecap, botol saus, nasi goreng. Nah, pernah lihat ternyata cuma gerobaknya doang. Gitu kan. Jadi dari AB dikurangin A gerobaknya, jual apa? Ini Jual yang gerobak. ya. Apa? Ini berarti konsepnya dikurangin ya. Bener. Jadi dikurangin isinya. Gitu. Dikurangin isinya. Jadi isi dari gerobaknya gitu. Observasi. Nah, ini pengamatan hal aneh yang dia di sekitar kita gitu ya. Yang kita tuh nggak sadar kalau ternyata itu nggak masuk akal. Nah, observasi ini sebisa mungkin itu data yang baru ya. Jadi bukan kayak data basi gitu yang orang banyak udah tahu. Tapi kalau bisa itu yang benar-benar orang itu jarang nyadar. Nah, biasanya nih, ini menarik nih ya. Saya baru tahu itu dari buku ini ya. Kalau biasanya observasi itu jadi setup. Punchline-nya itu reaksi komik. Walaupun seringkali kalau diobservasi waktu dia ngelempar setup itu udah setara kayak half punch gitu. Jadi orang tuh waktu nyadar kayak, oh iya ya, itu tuh biasanya udah ada senyum-senyum simpul tuh. Nah, reaksi komiknya itu yang baru jadi punchline. Misalnya nih, contoh. Waktu gue berdiri di Transjakarta, di sebelah ada cewek duduk. Kelihatan HP-nya, wallpaper HP-nya, foto selfie dia gede banget. Buat apaan? Dia takut dia lupa mukanya kayak apa gitu ya? Gilang Baskara. Jadi dari sini kan apa namanya dia itu melakukan sebuah observasi ya. Kalau dia itu waktu ngelihat kenapa ada cewek itu wallpaper HP-nya foto selfie-nya dia gede. Nah, reaksi absurdnya ya dia tuh nanya buat apa? Apa dia takut lupa mukanya kayak gimana gitu. Jadi kalau kita itu udah punya sebuah observasi yang bagus, sebenarnya langkah gampang kita bisa menemukan punchline ya tinggal satu, tinggal tanya kenapa. Ya rata-rata kalau misalnya di luar ya kayak Jerry Seinfeld itu kan juga banyak main kayak gini. Jadi dia observasi terus tiba-tiba ada reaksi absurd, itu bawahnya itu punch lagi gitu. Jadi reaksinya dipanjangin, kalau kayak gini gimana, kalau kayak gitu gimana, tambahin what if, tambahin act out kayak gitu. Jadi dari sebuah setup yang observasi, dia masih ada lagi di bawahnya banyak. Mimicking atau act out ya. Act out ini gunanya sebenarnya dalam show stand up itu lebih ke arah visual aja sih. Kadang kan ada tuh kayak stand up yang mungkin ya lebih ke arah delivery-nya ya. Delivery-nya lebih enak, lebih kayak storytelling. Kita bisa ngelihat dari dengerin dua sisi. Kayak ada dialog yang terjadi itu secara penglihatan dan secara pendengaran tuh jauh lebih enak aja. Nah, itu fungsinya act out ya. Nah, variabel dalam act out itu ada suara, ekspresi muka, bahasa tubuh. Kalau dalam joke kita itu ada orang yang dimention, misal kayak kita diskusi sama teman daripada cuman dibilang, ya kemarin teman gue ngomong gini ya, terus gue jawabnya kayak gini. Daripada kita diskusin sebagai narasi, mendingan kita bikinin act out gitu, supaya lebih hidup lah stand up-nya kayak gitu. Act out dialog sama orang itu. Ini agak nyerempet sama acting ya. Jadi kita tuh gimana sih caranya kita tuh bisa tahu act out kita ini udah cukup baik. Ya jadi mereka secara fisik dan secara verbal gitu. Cara meresapi karakternya. Nah, kira-kira kalau mereka marah itu kayak gimana? Kalau mereka lagi kasmaran tuh kayak gimana? Kalau mereka jalan atau makan tuh kayak gimana? Kebiasaan-kebiasaan yang bisa ditiru. Nah, ini tuh penting banget kalau kita tuh lagi act out seorang artis yang banyak dikenal orang gitu ya. Itu penting banget supaya bener-bener bisa ketahuan kalau kita ini lagi niruin ini nih gitu. Nah, ini ada sebuah contoh. Karena untungnya stand up comedy itu kalau audisi tidak mempermasalahkan penampilan. Karena kalau mempermasalahkan penampilan, jurinya bukan Pak De Indro. Iis udah lihat. Tahu kan?
Iya. Saya masuk sama saya Arif Laude. Saya dari Bau-Bau. Kamu tadi kesini ketemu teman-teman kamu nggak di luar? Ketemu. Mereka kayak apa mau audisi? Pakai bedak nggak? Pakai lipstick nggak? Pakai baju yang benar nggak? Yo. Iya. Untungnya tidak begitu teman-teman. Karena kalau pada dokumenter begitu, peserta lain pasti yang hancur kasihan. Misalkan masuk, kamu tadi ketemu teman-teman kamu nggak di luar? Ketemu Pak De. Mereka kayak apa? Kayak ini Pak De. Bakriadi sini. Selamat malam manusia. Terima kasih saya Rala. Ya ini contohnya saya pakai ya karena act out Arif Brata di Beat ini luar biasa sih. Terus saya jadi dia pertama itu niruin Iis Dahlia kan. Di kedua dia itu bisa masukin apa ya istilahnya kalimat yang sama yang dilontarin nama Iis Dahlia tapi dilontarkan oleh Indro Warkop. Dan kita tahu kalau itu yang ngelontarin Indro Warkop gitu dari cara nada bicaranya, intonasinya, jedanya gitu. Jadi ya ini salah satu contoh yang menurut saya brilian banget sih dari Arif Brata. Nah ini rule of three ya harusnya udah banyak yang tahu. Rumusnya ya normal-normal belok. Buat mengecoh itu banyak juga yang pakai rule of four ya, jadi sampai 4. Nah, ini bisa pakai kombinasi A plus B sama dengan AB atau reduksi A min B ya A min B kurangi benar. AB min A sama dengan B ya. Kayak yang tadi di Ali Akbar. Nah, ini contohnya dari yang pakai rule of three bahkan force ini. Toko buku tuh bingung mau naruh di rak buku Nasional Ismi ini di mana. Karena secara genre membingungkan. Ditaruh di rak buku politik bukan, rak buku sejarah bukan, rak buku biografi bukan. Akhirnya ditaruh di rak buku diskon gitu. Ini punyanya Panji ya. Jadi dia pakai 4 ya. Dari politik, sejarah, biografi, ternyata pansnya di rak buku diskon. Ini kayak separuh self-deprecating juga. Ini ada callback, ini harusnya udah pada tahu. Tuh ngomongin masalah referensi ke joke sebelumnya. Ya, callback tentu saja cuman berhasil kalau punchline sebelumnya udah kena. Kalau enggak ya namanya call bomb gitu. Kita baliknya bukan ke punchline-nya malah ke bom slide Anda gitu kan nggak lucu ya. Nah, ya gimana nih kalau misalkan joke pertama lucu nih, langsung joke kedua pakai punch itu juga, itu masuknya apa? Benernya masuk aja sih callback. Walaupun joke dulu nggak ada ya. Ya walaupun sih sebenarnya takutnya orang bakal nebak punchline aja gitu. Jadi sebenarnya yang bagus itu kita kasih jeda beberapa beat dulu lah, beberapa beat baru kita kasih punchline yang sama lagi. Takutnya kalau enggak ntar orang bakal nebak dan kekuatan lucunya jadi berkurang gitu aja sih. Ada 2 tipe callback ya. Ada yang dari setup ke punchline. Jadi yang tadinya itu setup tapi jadi punchline gitu. Tapi ini jarang banget. Kenapa jarang? Karena callback itu yang paling penting orang itu harus ingat. Biasanya setup itu nggak banyak sesuatu informasi yang stand out gitu loh. Makanya jauh lebih sering itu dari punchline ke punchline. Jadi yang tadinya punchline kena jadi punchline lagi. Tapi ya saya ada contoh gitu yang dari tadinya setup jadi punchline. Ini contohnya salah satu contoh di buku ya. Joke-nya pokoknya Ellen DeGeneres gitu bilang gini. Anjing tuh sebel kalau lu niup di muka. Jadi niup anjingnya di muka ya. Lu tahu siapa yang lebih sebel? Nenek gua. Aneh banget padahal kalau kita naik mobil dia suka ngeluarin kepalanya dari jendela. Jadi dia tuh seneng kena angin gitu. Nah, beberapa beat terus dia ngomongin lagi sebuah beat. Tiap orang tuh punya sisi filosofis. Gua punya gara-gara nenek gua. Waktu muda dia ngomong ke gua, hidup itu kayak blender, lu punya mode kecepatan yang berbeda. Ada mix, blend, steer, pure, dan lu nggak pernah pakai semuanya. Dalam hidup lu punya banyak kemampuan yang berbeda dan lu nggak pernah pakai semuanya. Itu kata neneknya. Gua jawab, Nek. Terus gua tiup mukanya, gua nggak terlalu suka sama dia. Ini kalau kita lihat kan di sini sebenarnya yang atas itu di setup ya. Jadi dia tuh cuman ngomong kalau nenek itu nggak suka ditiup di muka gitu. Kalau neneknya dia nggak suka ditiup di muka dan di akhir itu dia jadiin punchline gitu.
gitu. Ini salah satu bit yang unik tentang callback sih. Dan ini jarang sekali di Indonesia, kayaknya antara referensi saya yang kurang ya mungkin ya. Kayak jarang banget yang dia tuh pakai dari setup jadi punchline gitu. Setupnya harus benar-benar keinget orang supaya bisa di callback. Bener. Nah itu makanya tadi kan masalahnya saya udah ngomong ya, susah banget buat orang itu nginget setup. Biasanya yang mereka inget ya punchline-nya karena lucu dan twist gitu kan. Pun kalau setupnya diulang berkali-kali di beberapa joke yang sama tapi punchnya beda-beda, mungkin bisa ya. Bener, mungkin banget. Jadi clue-nya itu sih, jadi kayak bisa diulangin atau ya setidaknya gimana caranya itu setup nempel di benak orang gitu. Tapi biasanya kalau setup yang paling dihafal sama orang itu yang menjelang pan sih, iya gak sih? Ya bisa jadi bisa enggak sih? Setup biasanya. Bisa jadi bisa enggak? Biasanya sih kata awal yang mudah diingat kayak gue tuh ya semua komik tuh sering ngomong gitu. Terus di joke berikutnya ada gitu lagi, gue tuh ya komik banyak banget yang ngomong gitu. Akhirnya ada penonton naik, stand up lu jelek, sini gue yang naik. Gue gantiin, si komiknya turun, penontonnya naik, gue tuh ya gitu. Ya bisa jadi kayak gitu. Jadi dari perulangan itu bisa jadi punchline. Ya macam-macam sih caranya. Salah satu yang paling gampang yaitu mungkin diulang, itu bisa jadi. Nah, mari kita lanjut ke format yang lebih sering. Ya, ini videonya Ben Daniel. Ya udahlah, kita pengertian aja lah, kan sama-sama Cina. Apa urusannya sama-sama Cina? Jack Ma juga Cina. Gue nggak pernah lihat Jack Ma berhenti di jalan tol, nggak pernah. Terus engkaunya itu di pojokan kayak berdiri doang. Wah, orang bule ekspresinya beda ya, dia suka makanan saya. Enggak, dia lagi jelek-jelekin makanan lu. Dan gue ngeliat itu kesel. Gue datengin warungnya, gue rekam juga, mau gue belain engkaunya. Sini kok gue rekam. Lu pesen dulu baru ngerekam. Lu kenapa galak sama gue tapi sama bule ramah banget? Kita kan sama-sama Cina kok. Nggak ada urusannya Cina. Jack Ma juga Cina, nggak pernah makan di warung gua. Parah banget lu kok, materi gua diambil. Terima kasih. Nah, itu kan kita bisa lihat ya, kalau dia itu nge-callback Jack Ma juga Cinanya itu. Jack Ma juga Cina, tapi dia nggak pernah parkir di jalan tol. Yang satunya Jack Ma juga Cina, tapi nggak pernah makan di warung gua. Nah, itu di callback dari punchline ke punchline. Ya, semacam itu. Yang jauh lebih sering sih yang kayak gini sih di Indonesia ya. Gitu. Ya, ya basically para produksian ini wordplay. Jadi mengecoh dari segi kata-kata yang dari tadinya kalimatnya A, B, C, D, E, kita kira bakal mau ke arah mana, ternyata dia ke arah yang lain. Ini ada salah satu contoh dari Benedictivity ya. Dan Benedictivity emang salah satu komik yang memang banyak pakai wordplay atau para produksian ini. Saya hari ini sedih banget, dari pagi tadi nggak ada yang ngucapin ulang tahun ke saya. Padahal tepat hari ini saya ya ulang tahun. Jadi dari sini kan udah jelas banget ya, dia kayak ngasih sebuah setup kalau dia tuh sedih, nggak ada yang ngucapin. Padahal tepat hari ini kita mikirnya ya ulang tahun, ternyata nggak ulang tahun, ya bener dong gitu. Ini berarti ada teknik kebalikan sikapnya ya? Ya, bener. Tapi biasa aja, tapi dia menempelkan kata sedih. Tapi kayak apa ya, yang lebih hebat lagi sebenarnya dia bisa menggambar dari ketiadaan sih. Kayak masa dia sedih gara-gara nggak ada yang ngucapin di hari dia nggak ulang tahun gitu. Tapi dia bisa kepikiran aja. Kalau dugaan saya tuh dia dapat dulu kalimatnya. Jadi kayak saya sedih hari ini atau bahkan bisa jadi dia berangkat dari dia itu ulang tahun tapi nggak ada yang ngucapin. Nah, tapi dia balik nih. Gimana kalau ternyata saya yang nggak ulang tahun gitu. Jadi dia berangkat dari sedih nggak ada yang ngucapin di ulang tahun. Terus dia balik, gimana kalau ternyata saya yang nggak ulang tahun, bukan nggak ada yang ngucapin gitu. Jadi bukan sikapnya yang dibalik, tapi kejadiannya yang dibalik gitu. Kejadiannya karena dia mungkin pengalaman dia nggak ada yang ngucapin, akhirnya dibalik, gimana kalau nggak ulang tahun gitu. Nah, mirip kayak gitu. Jadi wordplay-nya dia main di situ, dan bagusnya kata-kata yang dirangkai sih. Kita bisa kepikiran kalau sebenarnya dia tuh bakal ngomong dia ulang tahun, ternyata nggak ulang tahun. Gimana caranya kita tahu joke kita ini lucu atau enggak? Tentu saja selain di open mic, kita tuh sebenarnya bisa ngecek
Caranya adalah mengkontraskan setup dengan punch gitu. Jadi kita itu paling gampangnya kalau menurut saya ini tuh kayak QC gitu loh. Jadi kayak tahap terakhir sebelum sebuah produk itu diluncurkan biasa ada pengecekan dulu. Pengecekannya dengan cara ini. Quality controlnya gitu. Jadi ada macam-macam ya, ada yang ini nggak ada di buku ya yang pembagian kategori ini. Jadi realistis itu nggak ada. Jadi cuma ada informasi atau lebay, tema umum atau contoh spesifik, bersahabat dan kejam, pandangan dewasa, pandangan anak-anak, absurd, waras gila, realistis fantasi, dan kenyataan dan khayalan. Jadi bacanya kayak gini. Yang kata sebelah kiri itu setupnya, punchline-nya itu harus yang sebelah kanan. Gitu. Jadi kayak misal setupnya itu berisi informasi, punchline-nya lebay. Setupnya berisi tema umum, punchline-nya berisi contoh spesifik. Setupnya bersahabat, punchline-nya kejam, dan sebagainya. Nah, kenapa saya bagi jadi kategori realistis sama absurd ini walaupun nggak ada di buku? Karena saya lihat kebanyakan joke-nya kayak gitu. Jadi dari saya riset beberapa joke gitu kan, yang nanti habis ini ada di contoh, kebanyakan modelnya yang 4 ini masuk ke realistis, yang 3 ini masuk ke absurd. Gitu. Karena twist-nya sih, lebih ke arah twist-nya. Nanti saya jelasin dikit tentang contoh-contohnya juga. Nah, ini informasi yang lebay. Indra penglihatan nih, mata lo nih udah dimiliki nama cewek lo. Lu jalan ke mall, ada cewek cantik lewat, lo nengok langsung dibelokin, lihat apa, Raditya Dika. Nah, ini kan informasi kalau waktu lu udah pacaran, udah dimiliki, mata lu ini udah dimiliki nama cewek lo. Lu jalan ke mall, ada cewek cantik lewat, lu nengok langsung dibelokin, lihat apa. Ini kan lebaynya ya. Jadi punchline-nya itu lebay dan setupnya itu berisi sebuah informasi gitu. Contoh yang kedua, tema umum dan contoh spesifik. Iklan tuh dimuat di tempat yang banyak dilihat orang. Makanya iklan ada di TV, Instagram, YouTube. Tapi nggak semua yang banyak dilihat orang bisa dijadiin iklan. Contohnya rumah kebakaran, Indra Jegel. Jadi di sini itu menggambarkan sebuah tema umum. Tema umum itu kayak sesuatu yang banyak dilihat orang, kayak TV, Instagram, dan YouTube dia udah gambarin. Nggak semua itu banyak, nggak semua yang banyak dilihat orang bisa jadiin di iklan gitu. Contohnya rumah kebakaran. Nah, jadi twistnya itu lebih ke arah apa ya? Sesuatu tuh yang anomali gitu. Jadi sebisa mungkin sih yang nggak ke orang kepikiran gitu. Semakin orang itu nggak kepikiran, semakin kaget kan. Lucunya dari shock factor-nya. Gitu. Oke, lanjut aja dulu. Bersahabat kekejam. Nah, ini contohnya gini. Bisa munduran dikit, Mbak, cantiknya kelewatan. Ibu boleh munduran, Bu. Ibu juga cantiknya kelewatan. Udah lewat gitu ini sisanya. Ridwan Remin. Nah, ini punchline-nya itu di sini. Jadi selain ini karena gombal ya. Jadi dia itu pertama kelihatan bersahabat banget kan, kayak oh iya Mbak cantiknya kelewatan. Nah, pas yang ibu juga cantiknya kelewatan, kita pikir juga bakal bersahabat. Ternyata punchline-nya kejam gitu. Udah lewat gitu ini sisanya. Itu kenapa jadi lucu. Gitu. Nah, ini tuh twist di Judas-nya ya. Dan kebanyakan itu sarkastik. Biasanya kayak, ya terima kasih, sebuah kehormatan diundang ke sini, penontonnya rame banget padahal cuma 2. Itu juga termasuk. Jadi dari yang tadinya apa? Oh, bisa gini nggak, memuji dulu terus dijatuhin? Bener. Jadi format ini juga sangat sering banget di roasting. Ya di roasting itu sering banget juga pakai cara ini. Kayak di yang roasting ini Skinny 24 yang kemarin itu ada beatnya Rian itu bagus banget. Dia bilang kayak ya ini saya parafrase aja ya, kayak ya Skinny 24 itu saya ini nggak paham ya kalian itu bisa main film, jadi aktor dan jadi YouTuber juga, tapi kalian bisa gagal di semuanya. Keren banget. Jadi dia itu pertama ngelis keberhasilannya, terus ditwist dengan gagal di semuanya gitu. Pandangan dewasa ke pandangan anak-anak. Ini yang saya sangat jarang banget ketemu dan baru ketemu last minute sih. Joke-nya kayak gini. Sekarang itu banyak acara yang dicekal KPI. Contohnya Tom and Jerry dicekal karena ada adegan kekerasan, sinetron dicekal karena adegan ciuman. Saya takutnya stand up comedy juga dicekal karena ada adegan anak cacat ditertawakan, Dani Aditya. Ini kita bisa ngelihat ya,
twistnya itu di naifnya, kekanak-kanakan pola pikirnya Dani Aditya saat melihat jadi kayak dia itu kalau di buku pecahkan itu oversimplify semacam kayak gitulah. Jadi ada sebuah masalah yang rumit nih, di mana banyak acara yang dicekal KPI, contohnya Tom and Jerry dicekal karena ada kekerasan, sinetron dicekal karena ciuman. Nah dia itu mikirnya dicekal gara-gara ada adegan anak cacat ditertawakan, kan padahal nggak mungkin ya. Itu kan kayak pandangan yang naif banget gitu. Justru twistnya itu di kenaifannya dia gitu sih. Naif memandang oversimplify masalahnya gitu. Itu simpelnya. Dari masalah sudut pandang doang kali ya. Betul. Jadi kalau ada sebuah masalah yang kompleks terus dibuat jadi kecil tuh bisa jadi polanya itu ngikutin yang ini. Misal kayak ada masalah, katakanlah ya, oh ini saya tuh bingung ya kenapa ada masalah kemacetan di jalan raya di Jakarta. Padahal kan solusinya simpel, ya nggak usah bikin jalan raya. Ya semacam kayak gitulah. Jadi dibikin simpel ya ini konsepnya ya. Benar. Jadi twistnya itu kayak apa ya? Sparrow itu saya bilang kayak Sparrow tolol gitu lah. Jadi kayak ya masalahnya nggak sesimpel itu bro gitu, kayak semacam kayak gitu. Arahnya lebih ke tolol berarti ya. Tolol naif gitulah, kanak-kanak kan gitu kan. Maksudnya pandangan dewasa sama anak-anak. Jadi sebuah masalah yang rumit ditemuin sama solusi yang oversimplify. Ya menyimpelkan masalah yang rumit tadi. Benar-benar ya mirip seperti itu. Jadi diambil, ya bisa dibilang diambil jalan pintasnya lah kayak gitu, semacam kayak gitu. Jalan cepatnya lah ya. Ya jalan cepatnya lah gitu. Padahal ya nggak mungkin sesimpel itu gitu. Simpelnya kayak gitu. Waras dan Gila. Ini saya nggak nemu yang di Indo, jadi saya ambil dari luar ya. I spent 2 years looking for my girlfriend's murderer, but no one would do it. Anthony Jason. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, saya tuh udah nyari 2 tahun buat pembunuh pacar saya, tapi nggak ada yang mau ngelakuin. Jadi twistnya cepet kan, dari sesuatu yang waras, di mana seseorang yang kayak nyari pembunuh pacarnya, ternyata twistnya adalah nggak ada yang mau ngelakuin, maksudnya nggak ada yang mau bunuh pacarnya gitu. Gila, realistis dan fantasi. Gue pernah lihat ibu-ibu bawa motor abis dari pasar kayaknya, depan belanjaan sayur, belakang ayam, palanya kandang ayam. Indra Primawan. Nah, ini kan fantasi banget kan, tiba-tiba kenapa di palanya ada kandang ayam. Dari tadinya sesuatu yang realistis, ibu-ibu bawa motor masuk akal banget kan. Nah, kenyataan dan khayalan. Sekarang banyak yang nge-DM jadinya random banget, gak ketebak. Gue pernah di DM sama Naruto, bintang Emon. Nah ini kan khayalan kan, gak mungkin dia di DM sama Naruto kan. Gitu. Jadi sebenarnya kuncinya itu di sini. Jadi kalau misal kenyataan itu sesuatu yang dialamin sama komiknya. Misal kayak di bintang Emon ini kan dia di DM, itu sesuatu yang kenyataan. Kalau realistis itu sesuatu yang mungkin nggak dialamin sama komik tapi masuk akal. Jadi kayak yang ini tadi masuk akal. Jadi kan bukan Indra Primawan yang bawa motor, tapi dia ngelihat ibu-ibu bawa motor. Masuk akal dong terjadi gitu kan. Masuk akal. Nah, itu bedanya. Kalau yang cuman gitu doang sih sebenarnya, kalau di kenyataan itu terjadi di komiknya, kalau di realistis itu nggak terjadi di komiknya tapi masuk akal. Nah, Waras dan Gila ini bedanya itu di punchline-nya. Jadi yang jadi punchline-nya itu sesuatu yang tabu atau psikopat, mungkin kayak dark joke itu juga termasuk di Waras dan Gila ini. Jadi kaget, lucunya itu gara-gara kaget gitu, shock factor kayak, loh kok ternyata dia malah bunuh ceweknya gitu, dia malah pengen bunuh ceweknya gitu. Jadi Waras dan Gila ini lebih main masalah punchline-nya itu biasanya dark gitu sih. Gitu. Di sini baru cara ngontrakinnya, jadi orang tuh yang nggak tahu itu ternyata harus dites dulu, ternyata enggak juga, cukup dikontrakin doang udah lucu. Ya. Tadi tuh saya juga kan sempet sama yang Bandung kan, Jum juga sama Bandung kan, bener yang jadi salah satu Bang Tama kan pernah jurin Suca. Kalau setupnya khayalan itu udah nggak akan masuk sama orang-orang, bener sih. Bener gak akan masuk, soalnya dia pernah jurin tahap 1, ada yang ngomong materinya
kemarin gue ketemu Kapten Amerika itu udah khayalan udah nggak keterima. Ya. Kita harus kenyataan dulu harusnya ya. Bener. Iya. Nah ini dibahas lagi makanya bener masuk gitu. Ya. Ini nih yang paling penting nih di kontrak setup ini penting banget dah. Iya. Karena kita jadi tahu ternyata kayak kenyataan itu lawannya khayalan, baru lucu gitu. Ya. Kadang-kadang orang masih tanya kalau pants itu patahannya sebagaimana sih gitu. Bener, Ini udah patahan udah kelihatan nih, khayalan, fantasi, gila tuh patahan semua. Iya. Kadang orang masih suka nanya kan kalau pants itu sebagai patahan itu yang kayak gimana? Emang bener kalau dipikir itu percaya itu iya nggak ada. Itu yang paling bagus yang ini nih, kontrak setup. Iya. Ya. Benernya pentingnya apa sih kita tuh belajar semua pola dan segala macam ini? Pentingnya kita mulai bisa belajar ngelihat polanya yang dibikin sama komik gitu. Oke. Jadi ini dari joke kita. Sebenarnya senjatanya cukup banyak ya. Ini kita mulai masuk ke joke-nya aja deh. Dikira pelit. Kita bikin setupnya dulu. Ya, orang ngamen maksa. Kan saya malu ya. Iya, kan saya malu ya. Nanti kan itu kan malu. dikira pelit. Gimana ya twistnya? Kalau dari formula ada yang bisa dipakai nggak? Mungkin kita bisa pakai observasi deh. Kayak kita mempertanyakan kenapa ada orang ngamen maksa gitu. Ini kita mungkin jadiin kayak semacam punchline-nya. Misal kayak orang tapi ini nggak. Orang mungkin ya. Kenapa? Kita misalkan ada orang ngamen maksa karena kerja restoran, ada nggak? Oh, jadi kayak di what if gitu ya? Kayak dia tuh harus dapat segini gitu, karena itu ada perkumpulan pengamen yang harus store gitu. Oke. Orang ngamen maksa. Bentar. Saya nyari dulu. Berarti ini kan lebih ke arah bingung. Bingungnya tapi sikapnya beda. Orang ngamen maksa. Kenapa orang ngamen maksa? Kenapa itu jadi berisik banget? Nah, dia bisa jadi pansanya adalah ya mungkin gimana ya tuh? Masa dia harus kejar setoran gitu? Emang dia kejar setoran. Oh iya, emang dia. Emang dia kejar setoran. Dia kejar setoran gitu. Nah, ini kita bisa bikin semacam sketsa sih. Jadi kayak gimana kalau ternyata orang ngamen itu kejar setoran beneran. Jadi kita bikin list dari dari orang yang biasanya kejar setoran itu ada apa aja, sama orang ngamen itu ada apa aja, terus coba disilangin. Oh, disilang ya? Ya, jadi kayak gimana ya? Kalau masa dia biasa kayak gitu, masa dia titik. Masa dia setorannya kurang, gitarnya diambil misalkan gitu ya. bisa. Masa dia kalau setorannya kurang, gitarnya diambil. Gitar ditarik leasing. Waduh, kenapa leasing? Kenapa jadi leasing? Kan jadi persilangan. Kalau angkot kejar setoran, oh iya bisa. Oh, surat izin ngamennya diambil coba. Perbandingan kan ya? Bisa. Masa dia kalau kurang surat izin ngamen jadi SIM dong. Ya, SIM.
Bukan sin. Sin. Oh ya, surat izin ngamen maksudnya bisa. Bisa. Ya, ini kalau kita bahas dari sudut observasi dan dikombinasiin, apalagi ya? Atau ini bahkan bisa jadi bukan pertanyaan, jadi kayak masa dia kalau setorannya kurang, gitarnya diambil, surat izin ngamennya diambil, terus Kebingungan. ya bisa diapain lagi ya? Kalau nggak ngomong masalah diambil, bisa diapain ya? Boleh disita, ditarik. Ini mungkin bisa jadi rule of three juga nggak ya? Kayak dia setoran, masa dia kalau setorannya kurang, gitarnya diambil, surat izin ngamennya diambil. Tapi surat izin ngamen ini sesuatu yang punchline sih ini. Udah kelihatan banget sangat punchline. Karena apa? Yang ditaruh di akhir kali ya. Ya, ini harusnya ditaruh di akhir. Karena surat izin ngamen itu udah sesuatu yang kayak secara kontras ya, itu udah sesuatu yang kayalan kan. Itu kayalannya udah kayalan banget lah kalau bisa dibilang. Nggak ada di dunia nyata gitu ya. Bener. Kayak gitu. Sebenarnya ini udah jadi sih. Udah jadi sih. Orang ngamen maksa. Kayak saya tuh bingung ya, kenapa orang ngamen tuh maksa. Emang dia kejar setoran gitu, masa kalau dia kurang surat izin ngamennya diambil? Semacam kayak gitu. Satu jok itu masa surat izin ngamennya diambil. Iya. Udah jadi nih. Kalau mau offer yang mau bayarin jokesnya. Kenapa bayarin jokesnya dong? Jadi berdagang. Apalagi ya? Kita mungkin explore dari yang lain deh. Kalau misal nggak punya duit gimana? Orang ngamen maksa. Kalau nggak punya duit gimana? Kalau nggak punya duit gimana? Masa harus minjem penumpang lain? Hah? Masa gitu? Masa minjem sama penumpang lain? Masa minjem sama pengamennya? Masa minjem sama supir? Pinjam dulu ya buat bayar situ ya. yang minjem sama pengamen lucu sih. Itu lucu banget. Pengamen itu buat Ini kenapa lucu, soalnya ada teorinya sebenarnya. Jadi dibalikin ke dirinya sendiri. Jadi kayak TikTok TikTok. Ya, hiperbolanya itu dibalikin ke orangnya sendiri, pengamennya. Ini ada teorinya, ini lucu sih. Gue pinjam dulu deh duit lu. Ya. Buat apaan dong? Buat bayar lu. Buat bayar lu. Kocak abis. Aku yang malu ada ini tuh. Apa. Kelanjutannya ini. Nanti dikira pelit. Dan akhirnya untuk menutupi malunya aku ikut ngamen biar ikut beli gitu. Iya, ikut nemenin ngamen gitu. Ngamennya ke pengamen. Iya, itu sama tuh tekniknya hiperbola tapi dibalikin. Jadi jadi pengamennya. Saya malu ya, nanti dikira pelit. Ya udah saya ikut ngamen gitu. Ya. Ini mungkin kalau dijadiin sketsa kayak jauh lebih lucu ya, kayak orang kemarin itu ada orang ngamen tapi maksa. Kan saya malu ya kalau saya nggak ngasih nanti saya dikira pelit. Ya udah setiap kali saya di lampu merah saya ikut ngamen gitu biar nggak diminta, semacam gitu. Jadi pengamennya cuma di lampu merah.
Kenapa jadi ini sampingan dong, jadi pengamen? Dari sampingnya. Apalagi nih, apalagi orang ngamen maksa diancam senjata tajam. Kalau dibikin jadi setup kayak ya kemarin gue di Kemarin ada pengamen maksa. ya kemarin ada pengamen Gue kasih duit dia ngeluarin pisau. maksa. Kebetulan gue nggak bawa duit, nggak bawa receh. Dia ngeluarin pisau, gue pikir mau nodong, nggak taunya bayarin pisau gue. Malah jualan, bisa. Malah jualan pisau. Asumsi orang mau ditusuk ya kan. Ya bagus itu, bagus. Nah, ada lagi nggak? Orang ngamen maksa miris. Saya tuh suka sedih ya kalau ngelihat orang ngamen tuh maksa. Kok ada gitu orang ngamen yang maksa. Itu ntar jadi tulisnya gimana? Kok ada ya? Gimana sih? Kayak nggak tahu sih ya. Yang maksa nggak alasan dah. Orang ngamen maksa kok ada ya? Emang ada kan? Gimana alasannya? Iya, alasannya kayak kurang sih ini. Kayak nggak terlalu valid secara emosi atau sikap, nggak terlalu valid. Oke, kita lanjut lah. Marah, orang ngamen maksa. Karena kan harusnya ngasih seikhlasnya. Nah ini kayaknya arah sebuah topik atau premis yang bagus sih. Saya ngerasa. Orang ngamen maksa. Kan harusnya kita ngasih seikhlasnya. Oh gini berarti setupnya adalah gua tuh sebel atau marah ya, bebas sih. Gua tuh kayak lebih cocok ke sebel sih. Coba ke sebel dulu deh. Gua tuh sebel ya. Sebel ya. Masa ada orang ngamen tapi maksa. Kan seharusnya kalau ngasih ya seikhlasnya. Tapi kalau gue bilang bukan sih enggak sih kelasnya deh, kayaknya nyari terusannya susah. Kalau seadanya gimana? Kenapa tuh? Kalau jadi seadanya? Ya kata-kata seikhlasnya diganti seadanya. Jadi kan kalau dari kata-kata lu kan, gue tuh sebel ya. Masa ada orang ngamen maksa? Harusnya kan seadanya ya. Gue adanya ciki, gue kasih ciki. Bisa. Tapi kurang hiperbola sih. Walaupun cukup lucu ya. Kayak cara belokannya tuh ada. Iya sih, emang kurang. Belum terlalu lucunya sih, belum ketemu aja sih.